Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mancika Sarli. Saya akan mempresentasikan PPT saya yaitu tentang anatomi fisiologi sistem kardiovaskuler. Baik, sistem kardiovaskuler. Yang pertama jantung, pembuluh darah, pembuluh limfeh. Selanjutnya anatomi fisiologi jantung. Organ muskular yang berongga yang berbentuk kerucut piramida yang terbalik letak di dalam perikardium pada mediastinum, yaitu jantung dibagi ke dalam 4 bagian. Yang pertama, atrium destra, atrium sinistra, dan vertikal destra, vertikal sinistra. Selanjutnya, beratnya sampai 220 sampai 260 gram. Besarnya sekepal tangan dan batas sinitra pada intrakosta kelima. Hubungan jantung, atas pembuluh darah besar, bawah diafragma, setiap sisi paru-paru, belakang aorta dan skensa, dan selanjutnya fungsinya sebagai memompa darah ke seluruh tubuh, yaitu arteri membawa darah ke jantung, vena membawa darah ke jantung, kapiler yang penghubung antara vena dan arteri. Dan seperti gambar di bawah ini, selanjutnya atrium destra berada di bagian atas kardio destra. Sebagian besar terletak di belakang sternum. Terdapat pembuluh darah yang besar, vena superior dan vena interior, dan pembuluh darah yang kecil, sinus coronarius. Selanjutnya vertikal destra yang berdinding tebal membentuk sebagian besar jantung. Terdapat katup tricuspidales, arteri pulmonalis yang menuju paru-paru. Selanjutnya atrium sinistra, yaitu ruang yang berdinding tipis, letaknya di bagian belakang jantung, dua vena pulmonalis pada tiap sisi. Dan selanjutnya vertikal sinistra, ruang yang berdinding tebal pada bagian kiri dan belakang jantung. Dindingnya 3 kali lebih tebal dari vertikal destra. Katup mitral dan pembuluh darah aorta yang menjabat darah ke seluruh tubuh. Lapisan-lapisan jantung, yang pertama ada perikardium, miokardium, endokardium seperti yang dijelaskan pada gambar di bawah ini. Dan selanjutnya pembuluh darah yang tersambung ke jantung. Yang pertama jantung destra, yaitu vena cava superior dan vena cava interior yang menuangkan darah ke anterium kanan, yang terdapat katup seminular esocarius yang kaya akan karbondioksida CO2, arteri pulmonalis yang membawa darah keluar dari vertikal kanan menuju paru-paru. Selanjutnya jantung sinistra, vena pulmonaris, 4 vena pulmonaris yang membawa darah dari paru-paru ke atrium kiri. Aorta yang membawa darah keluar dari vertikal kiri, kaya akan oksigen, O2 dan nutrisi. Selanjutnya, siklus jantung, peredaran darah yang terjadi dalam jantung. Yang pertama, gerakan jantung, sistolen, kontraksi 0,3 detik. Sistolen atrial, kontraksi kedua atrium. Distolen atrial, pengenduran kedua atrium. Distole, pengenduran 0,5 detik. Dan distol verkulernya, pengenduran kedua vertikal. Sistoler normalnya 120 mmHg, distoler normalnya sampai 80 mmHg. Range antara sistolen dan distolen normalnya 30 sampai 50 mmHg. Selanjutnya bunyi jantung. Bunyi yang pertama menutupnya katup antevertikuler dan kontraksi vertikal, panjang dan rata loop. Bunyi kedua menutupnya katup artik dan volmular dan pendek dan tajam seperti bunyinya dup. Dan selanjutnya sifat otot jantung seperti kemampuan berkontraksi, yang kedua konduktivitas daya antar, dan ritme bunyi yang beraturan. Dan seperti gambar di bawah. Selanjutnya denyut arteri atau denyut nadi, darah yang dipompa jantung dan gelombangnya teraba, misalnya arteri radialis, arteri temporalis, arteri dorsalis atau pedis. Dan selanjutnya nilai normal denyut nadi 1 tahun pertama
sampai 120 kali per menit, tahun kedua 110 kali per menit, balita 96 sampai 100 kali per menit, 10 tahun sampai 80 sampai 90 kali per menit. Adapun faktor yang mempengaruhi denyut nadi, yang pertama lifestyle, pekerjaan, makanan, umur, emosi, dan selanjutnya daya pompa jantung. Pada saat istirahat, jantung berdebar. Dan pada banyak waktu yang bergerak sampai 150 kali per menit. Berapa liter darah yang dipompa jantung setiap semenit? Adapun faktor yang mempertahankan tekanan darah seperti banyak darah yang beredar, viskositas tekanan kekebalan darah, elastisitas dinding pembuluh darah, tahapan tepi. Dan selanjutnya EKG, yaitu elektrokardiogram, gambaran aktivitas jantung. Jantung normal berirama ritmis atau tetap untuk menentukan kelainan jantung. Gambaran EKG-nya seperti gambar di bawah ini. Nilai normal gelombang P sinus brakardi, sinus takbikardi. Terima kasih. Hanya itu sampaian PPT dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.